Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Tidak lupa juga kita berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan menceritakan kisah-kisah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Sebelum kita menceritakan kisah ini, jangan lupa di-subscribe, like, komen dan share konten ini. Kisah tentang kelebihan orang-orang Quraisy dikeluarkan oleh Ahmad dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi bahawa Qatadah bin An-Nu'man Az-Dafri radhiyallahu anhu telah melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu yang tidak baik kepada kaum Quraisy. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ya Qatadah, janganlah mencaci orang-orang Quraisy. Sekiranya kamu mampu untuk melihat amalan mereka, maka kamu akan mendapati bahawa amalanmu adalah kurang dari amalan mereka. Dengan demikian, kamu akan merasa iri untuk menyamai amalan mereka. Jika aku tidak takut akan menyebabkan perasaan megah di hati orang-orang Quraisy, pasti aku akan mengemukakannya kepada mereka apa yang disimpan oleh Allah tentang ganjaran bagi mereka." Kata Al-Aisami, ini diriwayatkan oleh Ahmad, hadis mursal dan bersanad, dikeluarkan oleh At-Tabrani dari Ali radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Kedepankanlah atau utamakanlah orang-orang Quraisy dan jangan melebihi mereka. Karena jika sekiranya aku tidak takut mereka akan merasa bangga diri, pasti aku akan memberitahu mereka tentang ganjaran orang yang telah disediakan Allah untuk mereka." Kata Al-Haisami, dalam jalurnya terdapat nama Abu Maisyar dan hadisnya Hasan. Dalam riwayat Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemuiku pada suatu hari dan bersabda, "Sekiranya aku tidak takut orang-orang Quraisy merasa bangga dan megah, pasti aku akan memberitahu mereka mengenai ganjaran yang disediakan Allah untuk mereka." Al-Haisami mengatakan bahawa rijalnya sahih. Dikeluarkan oleh At-Tabrani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, "Berikan amanah kepada kaum Quraisy, kerana dari segi menunaikan amanah, mereka melebihi dari orang lain. Dan sesungguhnya orang-orang Quraisy mempunyai kekuatan 2 kali lipat dari selain mereka." Al-Haisami mengatakan bahawa hadis ini telah diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Awsat dan Abu Ya'la serta isnadnya Hasan. Dikeluarkan oleh Al-Bazar dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda kepada Umar radhiyallahu anhu, "Kumpulkan kaummu untuk menemuiku." Umar pun mengumpulkan kaumnya di pinggir rumah Rasulullah SAW. Kemudian Umar masuk menemui Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, apakah aku patut menyuruh mereka masuk ataukah engkau yang menemui mereka di luar?" Rasulullah SAW menjawab, "Aku akan keluar menemui mereka." Rasulullah SAW pun keluar menemui mereka lalu bersabda, "Adakah orang-orang lain selain kalian?" Mereka menjawab, "Mereka adalah sekutu-sekutu kami, anak-anak saudara dan hamba-hamba kami." Rasulullah SAW bersabda, "Sekutu-sekutu kami adalah sebagian dari kami, anak-anak saudara kami adalah sebagian dari kami, dan kamu semua tidakkah mendengar bahawa sesungguhnya para aulia Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Kalian adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Sekiranya kalian bertakwa, tunggulah pada hari kiamat akan ada manusia yang datang dengan amalan-amalan kebaikan mereka dan juga yang datang dengan amalan-amalan jahat mereka. Aku akan berpaling dari mereka yang membawa amal-amal jahat itu." Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya seraya berdoa, "Wahai manusia,
Sesungguhnya orang-orang Quraisy adalah pemegang-pemegang amanah. Barang siapa yang menyakiti mereka, ia akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan mukanya diseret ke bawah. Rasulullah SAW bersabda mengenai hal ini sebanyak 3 kali. Dilanjutkan kebencian terhadap Bani Hashim, kaum Ansyar dan Arab. Dikeluarkan oleh At-Tabrani dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, kebencian kepada Bani Hashim dan orang-orang Ansyar adalah kufur. Kebencian kepada orang-orang Arab adalah nifaq. Hadis riwayat Tabrani. Dilanjutkan kisah tentang orang-orang Quraisy lebih dahulu menyertai Rasulullah SAW pada hari kiamat. Dikeluarkan oleh Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, Rasulullah SAW masuk menemuiku dan bersabda, Ya Aisyah, kaum kamu dari umatku akan menyertaiku pada hari kiamat. Ketika Rasulullah SAW duduk, aku bertanya kepadanya, Ya Rasulullah, Allah menjadikanku sebagai tebusan untukmu. Engkau telah masuk sambil melafazkan kata-kata yang menyebabkan aku merasa takut. Tanya Rasulullah SAW, apakah itu? Aku berkata, bagaimana bisa terjadi demikian? Rasulullah SAW menjawab, mereka dibinasakan oleh kematian. Aku bertanya lagi, bagaimana keadaan manusia pada waktu itu? Jawabnya, yang kuat di antara mereka akan membinasakan yang lemah seperti kuman hingga terjadinya hari kiamat. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, Ya Aisyah, orang-orang yang pertama kali akan binasa adalah kaum kamu. Kata Aisyah, aku dijadikan Allah sebagai tebusan. Apakah mereka dibinasakan disebabkan keracunan? Jawab Rasulullah SAW, tidak. Akan tetapi penduduk dari kalangan orang-orang Quraisy itu, kematiannya menghapuskan mereka. Aisyah bertanya lagi, apa yang akan terjadi kepada orang-orang setelah mereka? Rasulullah SAW menjawab, mereka adalah sebagian tulang belakang atau pelindung bagi orang banyak. Sekiranya mereka binasa, maka seluruh manusia akan binasa. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Bazar. Dilanjutkan, berita gembira untuk orang-orang yang datang setelah zaman Rasulullah SAW. Dikeluarkan oleh Abu Ya'la dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu katanya, aku sedang duduk bersama Rasulullah SAW. Lalu baginda bersabda, beritahu kepadaku mengenai orang-orang yang lebih utama dari segi keimanan. Para sahabat menjawab, mereka adalah para malaikat. Sabda Rasulullah SAW, memang mereka diciptakan untuk menjadi seperti itu. Dan tidak ada siapapun atau apapun yang menghalangi mereka dari yang demikian. Sesungguhnya Allah telah mengaruniakan kepada mereka dengan martabat yang sesuai untuk itu. Tetapi yang aku maksud adalah selain dari mereka. Para sahabat menjawab, Ya Rasulullah, para nabi yang lebih dimuliakan oleh Allah dengan risalah dan nubuahnya. Rasulullah SAW bersabda, mereka memang telah diciptakan untuk menjadi demikian, dan tidak ada siapapun atau apapun yang dapat menghalangi mereka dari yang demikian itu. Sesungguhnya Allah telah mengaruniakan kepada mereka dengan satu martabat yang sesuai untuk itu. Tetapi yang aku maksudkan adalah selain dari mereka. Para sahabat berkata, Ya Rasulullah, para syuhada yang telah gugur syahid bersama-sama dengan para anbiya. Rasulullah SAW bersabda, mereka memang telah diciptakan untuk menjadi demikian, dan tidak ada siapapun atau apapun yang dapat menghalangi mereka dari yang demikian itu. Sesungguhnya Allah telah mengaruniakan kepada mereka dengan satu martabat yang sesuai untuk itu. Tetapi yang aku maksudkan adalah selain dari mereka. Maka para sahabat pun bertanya, jika demikian siapakah mereka itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, mereka adalah satu golongan yang akan datang setelah aku. Mereka beriman kepadaku walaupun mereka tidak bertemu denganku. Mereka membenarkanku walaupun mereka belum pernah melihatku. Dan mereka menemui kertas yang tergantung atau Al-Quran, dan mereka mengetahui yang ada di dalamnya. Mereka itulah orang-orang yang paling utama dalam segi keimanan. Kata Al-Haisami, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la.
Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari Amru, ia berkata, Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, beritahukan kepadaku mengenai makhluk yang mempunyai kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah pada hari kiamat. Mereka menjawab, mereka adalah para malaikat. Rasulullah SAW bersabda, apakah ada yang menghalangi mereka dekat dengan Rabb mereka? Tetapi yang aku maksudkan adalah selain dari mereka. Para sahabat berkata, para nabi dan para rasul. Rasulullah SAW bersabda, apakah ada yang menghalangi mereka dekat dengan Rabb mereka, sedangkan wahyu turun kepada mereka, tetapi yang selain dari mereka? Maka para sahabat akhirnya bertanya, beritahukan kami ya Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, yaitu satu kaum yang datang setelah kamu. Mereka beriman kepadaku walaupun tidak pernah bertemu denganku. Mereka menjumpai kertas yang tergantung Al-Quran, lalu mereka beriman kepadanya. Mereka adalah makhluk Allah yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah, dan mereka adalah yang mempunyai iman yang kuat di sisi Allah pada hari kiamat. Dalam riwayat Ahmad dari Abu Jum'ah radhiyallahu anhu katanya, kami makan pagi bersama dengan Rasulullah SAW. Turut bersama kami adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Abu Ubaidah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah yang mulia dari kami? Kami telah memeluk agama Islam di tangan engkau dan kami telah keluar berjihad bersama-sama dengan engkau. Rasulullah SAW menjawab, ya, mereka adalah satu kaum yang akan datang setelah aku. Mereka beriman kepadaku walaupun mereka belum pernah melihatku. Kata Al-Haisami, hadis ini telah diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la dan At-Tabrani. Dalam riwayat Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha dan Abu Umamah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, kebahagiaan bagi orang-orang yang telah melihatku dan beriman kepadaku, dan keberuntungan kepada siapapun yang beriman denganku walaupun ia tidak pernah melihatku. Baginda mengulang-ulang sabda itu 70 kali. Alhamdulillah, itulah kisah tentang Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Semoga menjadi pelajaran yang berharga bagi kita, bagaimana kita dapat mengamalkan dan menyampaikan kepada orang lain. Kita tutup dengan doa, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.